Jadi teman-teman, yang pertama, Dr. Edmond ini lahir di Semarang 5 Juli 1985, dan untuk riwayat pendidikan saya bacakan ya teman-teman. Karena kita fokus pada bedah, ya mungkin saya bacakan untuk tahun 2011 sampai 2015, Dr. Edmond ini menempuh pendidikan spesialis bedah umum di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 sampai 2019 menempuh pendidikan sebagai subspesialis bedah onkologi Universitas Diponegoro Semarang. Nah, tidak hanya berkarir dalam bidang pendidikan, nah, tapi Dr. Edmond ini juga berkarir dalam bidang organisasi nih teman-teman. Jadi yang pertama ada anggota IDI, yang kedua ada anggota Perhimpunan Biokimia dan juga Biologi Molekuler Indonesia, yang ketiga ada anggota BAPI, yang ketiga ada anggota Perboy, kemudian ada juga anggota Asosiasi Dosen Indonesia, anggota FINES dan juga anggota FICS. Kemudian ada juga Ketua Bidang Kesehatan dan juga Sosial Yayasan Sosial Gotong Royong Ambarawa. Nah, selanjutnya untuk tempat tugas dari Dr. Edmond, yang pertama ada dosen FK Undip, yang kedua ada dosen bedah onkologi RS Nasional Diponegoro, yang ketiga ada dosen bedah onkologi RSUD KMRT Wongsonegoro, yang keempat ada dosen bedah onkologi RS Progorejo, dan yang terakhir ada Kepala IGD RS Nasional Diponegoro. Nah, baik, sekian pembacaan CV dari Dr. Edmond. Nah, dilihat dari CV beliau dan juga materi kita, maka sudah sangat cocok bagi Dr. Edmond, dan juga pastinya Dr. Edmond berkompeten untuk memaparkan materi ini, dilihat dari track record pendidikan yang ditemui dan juga pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan, baik sebagai dosen, dokter, maupun saat menjadi anggota organisasi. Nah, berhubung Dr. Edmond sudah bersama kita, langsung aja kita sapa. Selamat siang, dokter. Bagaimana nih, dokter, kabarnya? Ya, selamat siang. Baik kabarnya, Dik. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, dokter. Baik ya, dokter, langsung saja kita lanjutkan ke pemaparan materi, yaitu pengenalan PPDS Ilmu Bedah FK Undip kepada Dr. Edmond. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Baik, Jim Selvin ya. Iya, baik, dokter. Terlihat nggak? Terlihat? Iya, terlihat, dokter. Terlihat ya. Soalnya kan tadi ada yang nggak terlihat, takutnya nggak terlihat. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya moderator, semua teman-teman, adik-adik mahasiswa yang masuk di room ini. Ini suara saya jelas nggak? Kepotong-potong nggak? Cukup jelas, dokter. Putus-putus nggak ya? Mungkin sedikit jelas, ya? dinaikkan volumenya. Iya, dokter. Oh ya, ini soalnya saya pakai masker kali ya. Soalnya saya posisinya lagi di acara, tapi nggak apa-apa. Jadi ya, saya hari ini akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana program studi dokter spesialis bedah umum di Undip. Sebelum saya mulai, saya akan ceritakan dulu. Jadi kenapa sampai sekarang pasti akan pada bertanya-tanya. Saat ini tidak ada program studi bedah lainnya. Maksud saya hanya ada bedah umum. Kenapa? Jadi memang pada saat pendiriannya dulu disepakati oleh senior-senior kita itu kita benar-benar konsen pada bedah umum. Kenapa? Karena bedah umum di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Walaupun sekarang ini pengennya langsung ya menjurus ke bagian-bagian spesifik. Tetapi ternyata bedah umum ini masih sangat diperlukan di Indonesia ini. Oke, maka dari itu saya akan memaparkan kenapa kok kita ini tetap mempertahankan bedah umum, kemudian ingin mencetak seorang bedah umum. Ya, Undip ini terkenal akan cetakan bedah umumnya atau lulusan bedah umumnya atau alumni bedah umumnya itu sangat istilahnya siap untuk langsung bekerja dan terus
apa namanya siap untuk terjun ke masyarakat. Ya, jadi kenapa kita bisa mencetak itu? Ya, kita akan jelaskan visinya dulu. Jadi dari prodi ini kita punya visi, ya. Selain apa namanya pusat pendidikan, kita juga akan menjadikan dokter spesialis bedah program studi ini di Undip untuk meningkatkan selalu menjadi pusat pelayanan juga. Kemudian ilmu bedahnya juga kita kembangkan terus, ya, dengan riset-riset yang unggul, ya. Targetnya kapan? Kita harus bisa unggul di 2024, ya. Kemudian bagaimana kita mencapai itu? Ya, kita ingin mendidik seorang dokter spesialis bedah, ya. Sebetulnya tidak hanya kalau kita itu di luar sana, kita tidak hanya dianggap dokter spesialis bedah itu hanya apa ya seperti cetakan aja, tetapi dalam perjalanannya dari dulu kita itu bukan hanya dokter spesialis bedah, tapi ahli bedah. Saya ingatkan, ya, ahli bedah. Jadi kita dicetak sebagai seorang yang ahli dalam bidang tertentu, yaitu seorang dalam tindakan bedah yang bermutu, unggul, dan kompetitif. Nah, kompetitifnya ini gimana ceritanya? Baik di tingkat nasional maupun di internasional. Ini di dalam lapangan penerimaan seorang ahli bedah di suatu rumah sakit, ya, atau spesialis bedah di suatu rumah sakit, itu seorang direktur rumah sakit itu senang sekali kalau yang datang atau yang daftar itu seorang bedah umum lulusan Undip. Karena apa yang saya bilang tadi, dia siap dengan mutu dan unggul serta berkompetitif dengan yang lainnya. Ya, jadi dia sudah siap. Ya. Selain itu juga ya, kita juga ilmu juga kita nanti akan saya paparkan bagaimana kita juga bergelut ilmu di internasional, kita bertanding di kancah internasional, ya. Kita sudah istilahnya itu bisa dianggap apa namanya mutunya sudah internasional, unggul internasional. Selain itu yang sudah disampaikan tadi tentang Tridharma, kita tidak melupakan akan penelitian, sehingga kita juga punya hasil publikasi, nanti akan saya ungkapkan, kekayaan intelektual juga ada, kita juga bikin buku, kita punya kebijakan, dan berpengaruh juga, ya. Kita ini punya lulusan-lulusan kita atau senior-senior kita itu tidak hanya sebagai dokter bedah saja. Ada yang jadi ketua ID, ada yang menjadi staf khusus Menteri Kesehatan, ada yang direktur di berbagai rumah sakit, ya, ada yang kepala dinas, ya, banyak sekali. Jadi kita ini betul-betul mempunyai keahlian seorang dokter bedah yang komplit nantinya saya ungkapkan, ya, sebagai lulusan bedah Undip. Dan teknologi kedokteran bedah ini juga ternyata juga berpengaruh. Kita ini misalkan kemarin pada saat COVID, ada lulusan yang dari kita itu ikut menciptakan, ya, bagaimana alat filter buat kita operasi. Itu juga ada dari bedah Undip. Ya, sehingga apa? Berhasil guna, berdaya guna, ya, sehingga bisa diunggulkan baik internasional, baik nasional dan internasional. Nanti saya lihatkan juga bahwa tidak hanya masalah apa namanya di nasional, ya, maksudnya internasional, kita itu dipandang. Dipandangnya apa? Contohnya di bagian bedah digestif dan onkologi. Kita ini di Semarang menjadi center endoskopi yang cukup baik, bahkan terkenal di internasional. Ya, itu yang perlu diingatkan. Kemudian kita juga tidak hanya mengelulu, hanya mendidik, meneliti, terkungkung pada dunia sendiri. Ya, kita juga mengabdi pada masyarakat. Ya, baik dengan publikasi, kemudian bahkan menangani bencana, ya, itu kita lakukan. Kemudian tata kelola profesional. Jadi kita tidak lupa bahwa sebuah institusi atau organisasi, ya, harus, ya, sekali lagi
harus bisa memperlihatkan bukti-bukti bahwa dia ini adalah suatu badan yang kreditable, akuntabel, ya, capable, ya, sehingga pendidikan itu akan berjalan efisien dan akuntabel, secara transparan juga dan berkeadilan. Nah, maka dari itu kita sejak awal pada saat kita melaksanakan pendidikan harus punya modal. Modalnya apa? Harus punya tata pamong dan tata kelola yang jelas. Di tempat kita sudah jelas, ya, kita ini untuk gambaran bahwa sebuah program studi itu akan diketuai oleh ketua program studi yang kebetulan saat ini diketuai oleh Dr. Agung Adi, spesialis bedah anak. Ya, jadi pada saat penerimaan penerimaan residen peserta didik, beliau yang akan mengkoordinir, dan saat pendidikan pun beliau yang akan mengawasi tahap-tahapnya mahasiswa sampai akhirnya dia lulus. Selain itu juga ada namanya ketua bagian. Ketua bagian ini apa? Dia yang mengepalai sub-sub bagian supaya dapat bekerja bersinergi dengan baik. Ya. Nah, untuk menjalankan program profesi dokter bedah, kita juga diawasi oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia yang namanya KIBI. Ya, sehingga kurikulum yang ada itu tidak keluar dari konsep kompetensi seorang bedah umum. Jadi ini yang sudah saya sampaikan, bahwa kenapa kok milihnya di bedah umum Undip. Ya karena apa? Sudah terbukti di auditnya secara internal prodi bedah itu sudah oke banget. Bahkan sampai saya keluar sertifikat yang paling akhir ini kemarin barusan aja 2021, audit mutunya sudah bagus. Ya, ditambah lagi kita juga sudah tersertifikasi oleh LAMPTEKES. Akreditasinya A. Ya. Jadi rencana tahun depan kami akan disertifikasi lagi, ya. Tapi sampai 2002 sertifikatnya ini kita sudah A. Ya, kita harapkan tetap mempertahankan sertifikasi ini. Dalam perjalanannya kita selalu diaudit, ya, oleh seperti internal tadi, ya. Jadi terus kita melakukan audit dan selalu menghasilkan hasil yang baik. Siapa sih pengajar-pengajar kita? Pengajar-pengajar untuk spesialis bedah, ya, itu ada yang dari Undip sendiri, ada yang merupakan dokter atau dosen luar biasa yang bekerja di rumah sakit pendidikan yang ditunjuk maupun di rumah sakit jejaring. Seorang dosen yang diakui oleh pendidik, seorang dosen pendidik, ya, akan mempunyai NIDM. Ya, kemudian dosen yang diberikan sertifikasi atau mempunyai capable untuk memberikan pendidikan, menilai, ya, itu akan yang bukan dari dinas pendidikan atau sekarang namanya perguruan tinggi itu, ya, NIDK. Kemudian ada saat ini 34 dosen luar biasa dan 21 dosen FS jejaring. Kemudian saat ini mahasiswa kita atau residen kita yang bertugas ada 85 yang terbagi menjadi tahap bedah dasar dan lanjut. Ya. Nah, kenapa mahasiswa ini, residen bedah ini merupakan satu-satunya residen yang mungkin dilihat itu, wah kok kayaknya kok disiplinnya kebangetan gitu bahkan, ya, sampai kok dilatih sampai dengan cara-cara yang mungkin sedikit lebih keras. Kita mendidik seorang dokter bedah, ya, yang paling utama itu karakternya dulu yang dibentuk. Ya,
Jadi setiap bedah undip yang masuk akan kita lakukan character building dulu dengan mengikuti program negara ada yang namanya bela negara. Bukan berarti kita menyusahkan atau bukan berarti kita mempersulit pendidikan ini, tetapi dalam suatu perkembangannya kita betul-betul akan dijadikan seorang dosen bagian bedah akan menjadikan kalau mahasiswanya akan dijadikan seseorang yang siap untuk menjadi leader. Dokter bedah dimanapun akan menjadi leader. Ya, leadernya bagaimana? Dia harus punya karakter yang kuat. Kalau dia mau operasi, karakternya nggak kuat, terombang-ambing, dia tidak akan bisa memberikan decision yang baik. Ya, dia tidak bisa melakukan kerjasama tim yang baik. Dia tidak bisa membentuk tim yang solid. Maka dari itu kita mengambil positifnya dari kegiatan bela negara ini adalah bekerja, memimpin, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Kita juga harus profesional, kita juga harus bisa memimpin, tetapi kita juga bisa mengentrepreneur. Kita harus bisa menjadi pemikir, bahkan sebagai edukator. Ya. Dalam acara karakter building ini sangat memberikan pemahaman atau memberikan dasar basic. Semuanya ada dalam kegiatan ini yang kemudian dalam pelaksanaannya pada saat belajar itu bisa dijadikan modal atau bisa dijadikan prinsip diri. Ya. Nah, selain belajar, mahasiswa itu ngapain aja sih? Kalau masuk bagian bedah, kita tuh nggak cuma belajar, ya, tetapi kita juga bisa bagaimana merefreshing diri, bagaimana mengendalikan suatu kebosanan diri, ya. Kita bisa selama ini yang berjalan adalah mungkin teman-teman sudah tahu ya, seringnya bulu tangkis, mungkin lebih sering sepak bola ya, ada juga tenis ya. Tapi tidak hanya itu, kita juga berkumpul dengan senior kita membentuk band. Bandnya juga nggak cuma kumpul-kumpul aja, tapi kita berusaha mencari event. Ya, kita main, mengekspresikan diri. Ya. Selain itu, kita juga menjaga keakraban kita dengan seorang senior dan teman lainnya. Contohnya ini ya, kita adu drum bareng. Ya, kita jalan-jalan mencari tempat yang bisa bersama untuk mengkolaborasi di luar pendidikan. Ya. Nah, kenapa sih kok milihnya di Undip? Undip ini mempunyai sarana prasarana pendidikan untuk ahli bedah, mencetak ahli bedah yang cukup mumpuni. Nah, ini yang saya bilang. Endoskopi Training Center kita bekerja sama dengan Singapura, ya, sampai membentuk dry lab-nya. Kemudian ada wet lab-nya, ya. Jadi kita bisa melakukan mengaplikasikan itu nggak cuma awang-awang toh, gitu ya. Sebelum kita masuk ke pasien, kita bisa mendapatkan dasar untuk lebih gampang. Pada saat melakukan pada pasien kita sudah terbiasa. Namanya aja skill, ya. Berarti kita harus meningkatkan skill dulu sebelum ke pasien. Ya. Selain itu, sarana prasarana saat ini kita dibantu oleh rumah sakit pendidikan yang sudah mempunyai day surgery, instalasi bedah sentral, ya, radiologi yang kuat, ya, kemudian patologi anatomi yang baik, ya. Kemudian ada yang kita tidak mungkin menterapi berdasarkan bedah sendiri, tetapi kita menjadi leader. Harus bisa menjuruskan, ini perlu nih radioterapi, ini perlu nih nuklir, tapi semuanya ya, tetapi kita punya sarananya, jadi kita bisa lengkap, bisa lihat
bisa mengerti bagaimana memanajemen pasien. Ya, nah selain itu tadi saya dalam itu tadi ruangannya. Sekarang alat-alatnya bagaimana? Kita cukup kuat loh, ya. Nggak cukup lagi kalau rasa. Kita sudah standar internasional. Bahkan kita sudah high technology, ya. Alat-alat kita endoskopi sangat-sangat membantu sekali. Bahkan orang luar itu kalau kuliah tamu atau kuliah skill dari luar negeri gitu ya, yang datang ke sini internasional, dia suka sekali karena apa? Alat-alat kita sudah mumpuni, kita sudah selesai, kita sudah gampang. Jadi dia tinggal transfer knowledge saja. Ya, tidak perlu dia boyong-boyong alat-alat lagi. Ya, karena di sini sudah sesuai. Ya, baik alat endoskopi, laparoskopi, ya. Sekarang ditanya, Dok, seorang ahli bedah itu boleh nggak endoskopi? Boleh. Boleh melakukan endoskopi, boleh melakukan kolonoskopi. Ya. Loh, boleh laparoskopi? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Silahkan, dokter bedah kita. Dan saat ini, bedah umum yang mempunyai skill paling bagus, ya, yang siap untuk melakukan semua ini, itu paling bagus dan paling banyak mendapat adalah bedah umum Undip. Ya. Harmonic scalpel, ya, motong yang tanpa berdarah. Orang bilang kok canggih banget, oh ada alatnya kita. Ya, ngomong di orang lain, wah itu operasi di Malaysia itu ya dipotong itu darahnya nggak moncor-moncor. Dibalikan tanya, nggak ada orang berdarah moncor, ya langsung berdarah, nggak bisa. Ya, tangannya kita sudah bagus. Ternyata alatnya juga mendukung, ada yang lebih bagus. Jadi perfect atau excellent surgery. Ya. Kita juga ada mikroskopik. Ya, kemudian ada fossil section. Nah, ini sumber pustaka yang kita gunakan. Ada buku teks, sekarang ada yang pakai e-book, silahkan. Ada yang mau menggunakan jurnal internasional, silahkan. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan atau didapat dari bedah Undip ini. Sekarang peta kurikulum. Ya. Peta kurikulumnya gimana? Jadi kita total ya itu 8 semester kalau yang sesuai dengan waktunya ya. Tetapi selama ini ya yang kita lakukan setelah kita melakukan akreditasi, kita berusaha mengejar 8 semester ini dan ternyata bisa. Ada yang bilang sekolah bedah itu lama, ada yang bertahun-tahun. Nah, kalau yang bertahun-tahun itu terserah orangnya toh. Mau 6 tahun, mau 8 tahun, mau 10 tahun terserah. Ya, tetapi zaman dulu belum ada yang namanya batas pendidikan, batas lama pendidikan. Sekarang kalau sekarang dari manapun universitas termasuk di Undip harus sesuai dengan batas lulus tahun lama pendidikan. Jadi kalau tidak bisa selesai pendidikan sesuai dengan tempat waktu dan berikan tenggang waktu tidak bisa selesai juga, ya silakan you drop out. Ya, silakan untuk mengundurkan diri. Ya. Jadi itu yang harus dicermati. Dan selama ini sampai sekarang, zaman dulu apa bisa sih bedah itu sesuai, buktinya ya bisa 8 semester ya pada lulus. Ya. Molor-molor pun nggak akan selama sampai 6 tahun, 7 tahun enggak. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jadi ini ada sekitar peta kurikulum untuk semester 1, tetap ada yang dasar. Ya. Nah, dasar-dasar ini dilihat dari kompetensi yang harusnya kita punya di semester 1, bedah Undip ini melihat suatu peluang. Peluang apa? Kalau kamu lihat peta-petanya ini, itu tuh ada semuanya dalam kurikulum magister biomedik. Ya. Itu ada dalam kurikulum
S2 Biomedik. Jadi kita di bedah Undip ini ada yang namanya joint degree dengan Magister Ilmu Biomedik. Jadi lulusan SPB Undip itu akan lulus juga dengan menggunakan M-Biomed, yang sekarang namanya M-Biomed ya. Dulu pada saat saya kan ada MS-IMED juga dengan ilmu biomedik. Zaman dulu MS-IMED, Magister Science Biomedik. Sekarang namanya Magister Biomedik. Ya. Jadi seorang dokter bedah lulusan Undip tidak hanya cuman bisa ngiris. Itu yang perlu ditekankan. Ya, orang itu katanya bedah, katanya ilmunya cuma bisa ngiris, tidak. Ya, justru lulusan bedah Undip harus punya kemampuan ilmu biomedik dan mempunyai kemampuan metode penelitian biostatik, sehingga lulusan kita ini setara dengan KKNI. Itu ada setaranya. Ya, jadi tidak cuma bedah tok. Kenapa milih bedah umum Undip? Ya karena ilmunya juga sudah masuk. Ya, ilmunya itu sudah lengkap. Sejak ilmu dasar, kemudian masuk pada manajemen rumah sakit juga ada. Ya, ada bedah-bedah yang sub-sub juga kita dapat. Jadi ada tahap-tahapnya. Ya. Oke. Nah, semuanya itu akan tertuang pada buku panduan akademis dan buku manual prosedur yang telah disusun guna menjadi guiding selama peserta didik ini dan dosen-dosennya menjalankan aktivitas pendidikan di spesialis bedah. Ya. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, tahap 1 pendidikan bedah dasar dengan magister ilmu biomedik ya, dengan konsentrasi klinik bedah, kemudian ada postmarksnya, karakter building yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian tahap 2-nya masuk mulai ke sub bagian-bagian ya. Tahap 3-nya nanti langsung masuk lagi jadi muter gitu ya. Kemudian dibarengi apa fase RS jejaring. Terus ditanya, "Dok, ngapain kok keluar masih butuh tempat lain lagi? Kan rumah sakit pendidikan cukup. Ilmu cukup, sebagai knowledge, skill juga harus cukup." Ya, semakin kamu berlatih untuk skill akan semakin tajam. Istilahnya kalau orang bedah itu tangannya itu landep. Landep itu runting. Jadi tangan ini itu sudah pas untuk melakukan operasi. Ya dengan apa? Dengan banyaknya kasus, dengan banyaknya operasi, dengan banyaknya skill yang dipakai. Ya. Kemudian tahap 4 mulai manajerial. Nah, inilah di mana itu seperti kita kalau melihat tahapan di jenjang karir ya, semakin tinggi itu pemimpin akan harus punya belajar manajerial ya, jadi harus punya kemampuan yang seperti keinginan kita mendidik untuk melengkapi namanya kompleks itu tadi ya. Ini gambaran jadwal fase ya, jadwal fase untuk pendidikan spesialis bedah bisa di Undip. Ya, jadi tahap bedah dasar dulu, ya, magister ilmu biomedik, ya, kemudian ada yang namanya bedah dasar, kemudian bedah lanjut, ya, sampai akhirnya ujian dengan pembuatan karya ilmiah. Nah, kemana aja sih kita stase luarnya saat ini kan bulan Juli 2021 ya, ini kan pada saat pandemi, sebetulnya kita punya banyak sekali rumah sakit jejaring. Tetapi karena pandemi kita padatkan menjadi Krayen ya, kemudian Keraton, Pekalongan ya, Bendan, kemudian di RSND, kemudian Selawi dan Batam. Kemudian juga ada Rumah Sakit Tugu, Rembang, Purwokerto, Jepara. Ya. Nah, kenapa sih stase luar tuh lihat? Pada saat saya tahun 2015, ini operasi saya 1 hari. Ya. Ini operasi 1 hari.
Ya, berapa tuh lihat? 14 saya lakukan dan selesaikan semua. Ya. Ya kalau 10 hari aja sudah 140. Ya toh. Nah, ternyata saya di fase luar itu 1 bulan. Berarti tinggal dikali. Ini yang terjadwal elektif, belum yang sito atau operasi darurat. Ya. Selain itu kenapa kok di fase luar kita harus mendapatkan? Karena ada kasus-kasus yang lucu-lucu gampangannya, yang apa ya namanya, istilahnya di luar nalar, istilahnya jarang ada di kota ada gitu ya. Di kota enggak ada yang kayak gini. Ini kita lihat peluru nyangkut di sini. Ceritanya gimana peluru bisa nyangkut di sini tuh. Ya, ketemu di ronsen tuh ya. Bisa-bisanya nyangkut gitu. Sekarang kita masalah penelitian. Setelah kita ngomongin pendidikan ya, tadi sudah dibahas tadi kayaknya di depan-depan permasalahan tridharma ya kayaknya. Tridharma pendidikan, penelitian ya, ada pengabdian. Publikasi nasional kita sudah ya, dari berbagai keminatan. Kamu nanti pada saat masuk bagian bedah, silahkan kamu lebih senang yang mana. Bisa bikin ilmiahnya oleh bedah plastik ya seperti ini berlukis, atau bisa ke onkologi seperti ini dengan saya ya, kemudian bisa juga dengan urologi ya. Kemudian bisa juga dengan apa namanya biomedik, campur semua di sini ya. Tidak hanya nasional, internasional pun juga muncul ya. Ada yang transplantasi, kita juga bagus transplantasinya di tempat kita. Ada yang hubungannya dengan prostat, ada yang hubungannya dengan bedah saraf, ya, bedah onkologi juga. Ya. Sekarang kita ngomongin pengabdian masyarakat. Ya. Pengabdian tidaklah hanya apa ya namanya. Yang penting mengabdi, yang penting kita membantu, tidak. Itu juga merupakan sarana kita berlatih skill, terutama pada residen bedah. Ya, kita bisa melakukan operasi atau tindakan sirkumsisi yang sangat susah mendapatkan di rumah sakit. Sekarang kamu pendidikan di rumah sakit Karyadi, jarang ada kasus minta sunat di Karyadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya harus cari cara buat hitanan massal. Yang ngerjakan siapa? Ya kami, ya residen. Ya, jadi bisa dilakukan. Cari cara seperti itu. Ya. Nah, pengabdian masyarakat yang sudah kita lakukan tidak hanya sebatas untuk skill juga. Kita mengaplikasikan tindakan-tindakan atau ilmu kita untuk ditularkan ke masyarakat. Karena kita juga sebagai edukator. Ya, gimana caranya? Kita adakan seminar. Ya, kita adakan istilahnya mendatangkan massa supaya kita dapat lebih mudah dan memperluas meningkatkan wawasan masyarakat terhadap suatu contoh penyakit. Yang saya contohkan ini kanker payudara. Ini dihadiri oleh ribuan waktu itu ya. Ribuan orang pada saat Car Free Day ya, kita sampai didatangi oleh Ibu Wakil Wali Kota, Pak Dinkes. Ya, ini numpuk sampai tidak karu-karuan di Simpang 5. Ya. Kita datang, kita lakukan edukasi di situ. Tapi juga diselingi dengan hal-hal lain. Seperti apa? Senam bersama, kemudian kita lebih dekat. Kita zaman waktu itu soalnya belum pandemi ya, sebisa mungkin kita dekat dengan masyarakat. Ya, kita tidak ada lagi batas pasien antara dokter, meja, dan pasien. Ya, kadang kita terbatas dengan meja kalau ngobrol. Kalau di sini kita bisa ngobrol, tidak hanya ngobrol dengan pasien, tidak hanya ngobrol dengan masyarakat yang ada, ya.
Apalagi pengalaman kita seorang dokter onkologi, ini khususnya kalau dalam onkologi, pasien itu tidak hanya bisa selesai terapi terus selesai, enggak. Itu sudah kayak family sendiri, kayak kerabat sendiri ya. Di mana dia mungkin butuh keluar solusi, dia mungkin ketakutan akan dirinya sendiri. Nah, kita akan lakukannya di situ. Selain itu, pengabdian yang kita lakukan, kita terjun sebagai dokter bedah pada saat siaga bencana. Ini saya lakukan, ya, kita dikirim atas nama Undip, ya, mungkin ada 2 gambar ini pada saat gempa di Lombok. Gempa saat itu Lombok goncang-goncangnya, kita berangkat. Ya, di sana saya juga ngikutin tuh, naik mobil goyang-goyang itu ya saya ngikutin ngalamin ini. Ya, tapi itulah cara kita menerapkan ilmu yang kita punya. Ya, kemudian tidak hanya bekerja sama, bersinergi. Ini di sini kenapa kok bedah Undipnya yang dipanggil dan apa ya ditarik untuk bantu waktu itu saya di pasukan ini. Karena apa? Kita sudah terbiasa berhubungan dengan pasukan. Ya, kita sudah terbiasa bersinergi dengan institusi lain. Kita sudah terbiasa berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi akhirnya kita yang ditarik untuk pada saat itu ada rumah sakit lapangan. Ya, silahkan membantu, tolong kita minta dibantu, dokter bedahnya ada di sini. Saya ditugaskan di rumah sakit lapangan itu. Kebetulan ini gambarnya karena tertimpa ya, jadi ada tulang yang keluar, kita harus ngambil tindakan secepatnya. Di rumah sakit lapangan kita sebagai dokter bedah menerapkan operasi, tetapi kita juga harus siap bagaimana menghadapi di lapangan yang bukan hanya di rumah sakit lapangan atau di rumah sakit yang sudah ada fasilitas tempat. Nah, ini contohnya. Ya, kita sudah terbiasa untuk turun ke jalan. Maka dari itu yang tadi saya bilang, kenapa kok kita belajar paratrooting sampai mungkin latihannya di kebun-kebun gitu ya. Ada latihan kok dokter bedah kok mau jadi dokter bedah kok malah di kebun gitu ya. Ternyata itu terpakai loh. Ya, di saat kondisi ini kondisi di lapangan tidak ada peralatan, ya seadanya kita lakukan seadanya. Ya. Nah ini pada saat posko relawan waktu Palu gempa, saya juga berangkat, tapi karena Palu masih ditutup kita tidak boleh masuk, akhirnya kita berhenti di Makassar. Ya, kita membantu yang di Makassar. Nah, itu program-program yang pada saat pandemi belum terjadi. Nah, terakhir pandemi ini terjadi. Gimana caranya? Ya kita harus melakukan tetap memberikan edukasi. Ini salah satu contohnya. Ya, tidak hanya untuk awam, juga ada yang untuk dokter, ya. Tapi itu upaya-upaya yang tetap kita lakukan selama pandemi. Dipikir dokter bedah itu hanya di kamar operasi terus itu tidak. Ini yang harus kita lakukan. Nah, tadi kan ada tuh misinya publikasi ya. Apa yang kita lakukan tetap akan dipublikasikan. Ini contoh-contohnya. Mungkin nanti kalau ada yang pas ngelihat website gitu ya, ini ada website-nya, mungkin nanti search juga ya. Ada yang internasional ya, ada yang kegiatan bakti sosial juga dipublikasikan ya. Ada wawancara ilmuwan terus dipublikasikan gitu ya. Nah, sekarang hasil dari pembelajaran atau luaran capaian yang telah kita lakukan. Ini salah satu senior kita namanya Dr. Erik Prabowo ya. Yang terakhir ini September ini baru saja sebagai salah satu speaker ya pada acara Asian Pacific untuk Hepatopancreatobiliary Association. Dia sebagai speaker. Ya. Kemudian ternyata ada juga
spesialis bedah anak kita Dr. Rudi Wono, ya juga sebagai speaker. Ya, jadi jangan terus berkecil hati, terus Undip di Indonesia itu hanya menguasai nasional, ternyata tidak. Ya, di kancah internasional kita juga berperan. Sebelumnya ini lebih banyak lagi karena ini hanya karena pandemi ya. Yang sebelum pandemi ini lebih banyak lagi. Ya, kita sebagai endoskopi, kemudian sampai ada yang dipanggil ke Vietnam, sampai ada yang dipanggil ke Prancis, atau ke Belanda, kita yang dipanggil. Nah, sekarang masalah untuk bagaimana luaran yang tercapai masalah HKI. Ya, ternyata di tempat kita juga banyak mengeluarkan pencatatan ciptaan HKI. Ya, ada dokter Heriawan, urologi, ya, ada saya, ada dokter Eri, dokter Tohar, tercatat itu hak patennya. Ya, salah satunya karya juga ada juga pembuatan buku. Ya, jadi ini kebetulan saya pada saat melakukan magister itu bisa ada dibuka dibikin jadi buku. Ya, akhirnya bisa digunakan untuk orang banyak. Nah, sekarang prestasi residen. Residen sudah belajar, sudah capek-capek digembleng tiap hari ya, terus dilakukan dilakukan pendidikan dengan cara keras, ternyata ada loh hasilnya. Ini kamu bisa lihat. Ini hanya contoh beberapa ya. Yang sesudah saya ini lebih banyak lagi yang sekarang. Ya, juara satu rata-rata kita sering mendapatkan juara satu. Ya, pada waktu itu saya sendiri 2015, yang terakhir ini 2019-2020 juga ada. Ya, jadi tidak usah berkecil hati. Ya. Nah, sekarang itu mahasiswanya. Jangan dikira seorang dosen tidak dituntut adanya suatu prestasi. Ya, kita berlomba nih. Nah, nanti saya yang tadi sampaikan. Ya. Di Indonesia ini, kita itu untuk endoskopinya dipilih menjadi bagian dari stase wajib endoskopi. Ya, dari mana aja mahasiswanya? Dari UGM, UNER, UI. Ya, mereka harus lewat di sini dan harus lama sama 1 bulan di sini. Ya. Kemudian universitas lain, ini salah satunya Unpad, ya, memberikan terpilihlah kita itu sebagai pendidikan liver resection. Ya, jadi untuk belajar liver resection kita dikirim ke sini. Residen-residen lain itu kirim sini. Kita nggak perlu ke sana, ya. Kita nggak perlu pindah-pindah di sini, ternyata bisa. Ya. Kemudian kita juga pernah menjadi lulusan terbaik, kemudian juara ketiga poster, ya, juara 1 breast cancer juga, Indonesian Issue Breast Cancer, ya, poster, ya. Kemudian di ASEAN juga iya, ya. Jadi banyak prestasi yang bisa kita raih. Nah, ini contoh sedikit, bukannya saya mau pamer, tapi ini untuk memacu Anda semua, memacu adik-adik semua, mahasiswa kita ini tidak perlu takut untuk berkreasi, tidak perlu takut hasilnya dari dokter bedah Undip seperti apa. Pada tahun lalu kita mengadakan P2B2 tapi di Semarang dengan kondisi kita sebagai seorang bedah, ya, ahli bedah dengan kesibukan, residen juga mempunyai kesibukan sendiri karena kita sudah terbiasa sudah terbiasa bekerja, berkolaborasi yang tadi saya sampaikan, sudah pernah dijadikan sebagai seorang lulusan Undip yang komplit, kita bisa meraih rekor dunia. Ya, ini yang kiri ini dapat leprit waktu itu. Ya, rekor dapat dari lembaga rekor. Kemudian yang satunya ini yang tadi saya sampaikan, ya, kita bisa juara 1 juga pada saat
kita menyampaikan paparan pojok. Ya. Jadi nggak perlu ragu memilih undip. Ini sampai saya kasih akhirnya, wah ini kalau saya pakai banyak banget slide-nya bisa berslide-slide. Saya kolase aja ya. Ada senior kita Dr. Andi yang sudah memberikan pendidikan atau seminar di luar negeri. Ini Dr. Prof. Riwanto dengan Dr. Adrian. Bahkan Dr. Adrian ini pernah sampai belajar ke luar negeri. Ya, ini Dr. Erik, ini Dr. Yan Wisnu, Dr. Slamet, ya. Ini pada saat pemaparan endoskopi, radian, ya. Kita sudah melakukan ini Asian Colorectal yang 2018 ini Dr. Paris. Ya. Ini yang endoskopi, ya. Ini yang apa namanya yang bersama Dr. Kun ini dulu adalah kepala namanya Dr. Dubel, lulusannya kita, seniornya kita semua. Ya, dulu sempat menjadi kepala pendidikan kepala kedokterannya TNI Angkatan Darat. Nah, sekarang gimana nih caranya mau masuk bedah undip? Ya tentu saja tetap lewat jalurnya undip. Nggak bisa saya nerima kamu sendiri gitu, nggak bisa dimarahin sama undip saya nanti. Ya, tetap harus melalui pendaftaran. Ini contohnya yang 2021 karena yang 2022 belum buka, ya. Jadi harus pakai email ya daftarnya ya. Harus memilih memastikan UMPPDS seperti apa yang dipilih ya. Kemudian biaya pendaftaran harus ada psikiatrinya. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau kamu mau mendaftar ya, ada beberapa tahapan psikiatri, TPA, psikologi juga ya. Ada yang tertulis ya psikiatrinya, kemudian ada psikiatri wawancara juga, kemudian ada tes substansi prodi yang berkaitan dengan bedah, ya. Kemudian tahap 1 ini diumumkan dulu untuk bisa melanjutkan ke tahap 2. Tahap 2 ini apa? Nanti ada tes kesehatan, ya, tes mata, ada narkoba, kemudian dilanjutkan oleh wawancara bagian. Wawancara bagian ini nyocokin nih yang kamu lakukan, hasil psikologi, kemudian data yang ada sesuai atau enggak. Ya. Oke. Saya rasa sampai situ dulu. Ya. Mungkin ada enggak yang mau tanya kira-kira? Saya stop sharing aja ya ini ya, biar enak ya. Iya, Dokter. Oke. Oke, baik, terima kasih Dr. Edmond atas pemaparan materinya. Nah, setelah mendapatkan pemaparan materi dari Dr. Edmond, tentunya menambah pemahaman kita mengenai PPDS Ilmu Bedah FK Undip. Nah, kemudian kita langsung saja beralih ke sesi tanya-jawab, kurang lebih selama 15 menit ke depan, dengan dibagi menjadi beberapa termin, dan setiap termin akan dibuka untuk 3 orang penanya pertama. Nah, sebelumnya izin bertanya, Dokter, untuk Dr. Edmond berkenan untuk dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya 3 orang atau langsung dijawab satu persatu gitu, Dokter? Langsung aja nggak apa-apa, kita sambil ngobrol aja biasa, santai aja. Oh gitu. Oke, baik. Jadi kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya, bagi kalian yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin bisa juga untuk direct message ke saya, mungkin nanti bisa saya bacakan apabila terdapat kendala dalam raise hand atau on mic ya. Seperti itu, saya persilahkan bagi kakak-kakak dan juga teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Yuk teman-teman nanya, kita udah bertemu langsung sama Dr. Edmond. Nah, kalian kan mungkin tadi milih buat bedah mungkin karena ini ya, karena kepo soal ilmu bedah tuh kayak gimana, terus di Undip kayak gimana. Nah, mungkin setelah penjelasan mungkin ada yang ditanyain, oh aku semakin kayak pengen banget masuk ke bedah. Jadi teman-teman bisa langsung ditanyain apa yang ingin ditanyain daripada ntar bingung terus sampai ke bawah mimpi, terus jadinya malah nggak jadi deh jadi ikut bedah gitu. Jadi mending langsung aja ditanyain
bisa melalui saya dan juga raise hand. Oke, dokter izin menyampaikan pertanyaan. Ini ada titipan. Jadi di sini ada salah satu peserta yang bertanya, dokter, mengenai ini nomor satu ini apa namanya pertanyaan nomor satu yang ini. Sekiranya apakah tangan tremor adalah kontraindikasi untuk menjadi dokter bedah, gitu, dokter? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, gitu, dokter. Ya, jadi begini, apa namanya, memang sebaiknya seorang dokter bedah harus mempunyai kondisi tangan yang baik. Jangan sampai pada saat melakukan operasi dia tidak presisi. Salah satunya yang tidak membuat presisi adalah tangan tremor. Cuma kita kan tahu ya, tremor itu kan suatu gejala. Kita harus cari dulu ini kenapa. Apakah betul karena tremor atau hanya karena kurang kuat? Kemudian apakah memang ada suatu penyakit yang mendasari? Nah, permasalahannya begini. Tremor itu kita akan memang kalau pada saat penerimaan, jadi istilahnya gini, gampangannya gini. Kamu kalau mau daftar di tempat lain yang hubungannya dengan fisik dan tes pendidikan itu, contohnya ya di apa namanya di kepolisian, di TNI, ya itu kalau kamu nggak siap itu kan ya tetap nggak bisa masuknya skor. Nah, pada saat kamu mau daftar bedah, ya sebaiknya kamu sama siap. Jadi siap harus bisa bersaing dengan yang lain. Sekarang kalau saya diminta menerima 2 orang, nilai skornya sama, yang satunya tremor, yang satunya tidak tremor, kira-kira saya harus pilih yang mana? Kan jelas saya milih yang tidak tremor. Kan begitu. Tetapi sebagai mahasiswa kedokteran dan kamu nantinya seorang dokter, harus bisa menganalisa ini tremornya karena apa. Karena saya pernah mendapatkan kasus begini. Anaknya tremor gitu ya, ternyata karena tidak kuat. Otot-otot di tangan itu tidak kuat. Nah, otot-otot itu kan bisa dilatih. Nah, kenapa kok kita itu bagian bedah sering mengadakan kegiatan ke arah olahraga? Kenapa kok senangnya sepak bola? Ya supaya berdirinya kuat, supaya fisiknya kuat. Kenapa kok kita bulu tangkis? Kenapa kok kita tenis? Supaya tangan kita kuat. Sehingga pada saat kita handling alat, saat kita melakukan penguasaan alat, ya kita itu tidak ini istilahnya tidak lemah dalam melakukan suatu operasi untuk menguasai suatu alat. Begitu. Jadi kalau ngomongnya kita kontraindikasi ya relatif ya kontraindikasinya. Tergantung nih apa. Misalkan kalau hipertiroid sampai tremor ya hipertiroidnya bisa nggak diturunkan. Kalau tremornya hilang kan mungkin saja. Contohnya begitu. Ya, tapi sebaiknya seorang ahli bedah yang baik tidak tremor. Itu jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih, dokter, atas jawabannya. Ya, mungkin bagi kakak yang bertanya mengenai pertanyaan nomor satu ini, apabila terdapat pertanyaan lanjutan bisa disampaikan ke saya ataupun langsung ke kolom chat. Atau resen juga boleh. Di sini ada pertanyaan, izin untuk membacakan di dokter. Izin bertanya, bagaimana mekanisme pembiayaan di PPDS bedah undip di dokter? Bagaimana komponen pembiayaan yang ada? Seperti itu dokter pertanyaannya. Mungkin bisa langsung jawab dokter. Maksudnya komponen pembiayaan itu gimana? Maksudnya habisnya buat apa aja gitu? Mungkin gini dokter, seperti SPP dan juga UKT dokter. Oh ya. Kalau UKT yang terakhir ini
Kalau yang 2021 ini terakhir antara 15-an kalau nggak salah. Ada 11 atau 15. Saya terakhir ini lupa. Tapi antara angka segitu. Kemudian apa namanya itu pembiayaannya per semester. Uang lain sampai saat ini tidak ada. Ya. Sama dengan pembiayaan dari universitas. Ya, komponennya ya paling hanya itu. Untuk apa SPP aja. Oke dokter, seperti itu jawabannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat kolom chat atau bisa langsung ke direct message ke saya. Oke, mungkin bisa saya bacakan juga untuk pertanyaan selanjutnya dari Jivom. Mungkin Natulen bisa tolong di next slide. Ada lagi nggak ya? Nah, ini dokter, untuk pertanyaan selanjutnya izin membacakan ke dokter. Jadi ada pertanyaan, yaitu hal yang paling perlu diperhatikan sebelum menjadi ahli bedah atau memulai belajar menjadi ahli bedah. Seperti itu dokter pertanyaannya. Yang perlu diperhatikan, jadi begini. Yang jelas untuk suatu ahli bedah itu jelas dilihat sebetulnya nilainya bedah ya harusnya baik ya. Kalau yang perlu diperhatikan jelas tahu apa namanya nilai yang pernah dilakukan atau dihasilkan pada saat S1 dokter umum koas harus melihatkan apa namanya yang baik, terutama nanti pada saat wawancara itu biasanya ditanya kamu dulu itu ujian di bagian bedah S1 dapat apa, kemudian pada saat koas kamu apa, keminatan kamu sebagai kenapa kok memilih bedah itu kenapa ya, apalagi kalau cewek ya, kalau perempuan tuh ditanya lagi pasti memilih bedah karena fisik harus kuat, mental harus kuat ya, dan yang terutama attitude ya, attitude harus baik karena pada di bedah itu akan dinilai attitude, skill, attitude, knowledge dan skill. Ya, attitude itu sangat penting. Begitu. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi mungkin beberapa. Terus jangan lupa satu lagi, sorry, fisik harus kuat. Ini dokter betul namanya. Ya. Ya, mungkin dokter dari pertanyaan ini terdapat pertanyaan lanjutan, yaitu untuk prodi-prodi spesialis bedah beberapa universitas mulai banyak membuka spesialis bedah yang sudah terkonsentrasi seperti bedah ortopedi ataupun bedah saraf. Nah, sekiranya bagaimana keunggulan dengan kita mengambil bedah umum terlebih dahulu di dokter dibanding dengan langsung mengambil jurusan bedah spesialis yang sudah terkonsentrasi? Pertanyaannya seperti itu, dokter. Oh. Jadi begini, apa namanya? Kalau misalkan kita sudah melakukan istilahnya apa ya? Sudah melakukan pendidikan di bagian bedah umum, itu harus siap untuk betul-betul bisa semua operasi atau kompetensi itu harus bisa. Ya. Kalau misalkan kamu punya keminatan
yang sudah menjurus, yang rata-rata dari tempat lain itu sebaiknya tidak perlu lewat bedah umum. Ya. Kalau kamu mau bedah umum kemudian mau memperdalam sesuatu, sebaiknya diarahkan ke subspesialis. Seperti saya contohnya subspesialis bedah onkologi. Jadi kalau sesuai jenjang karir atau jenjang pendidikan, kalau kamu sudah bedah umum, akan lebih baik kamu spesialis ya itu. Sebaiknya kemudian mengambil subspesialis. Bedah digestif, bedah onkologi, dan bedah vaskuler. Ya. Kalau kamu mau ngambil ortopedi, ya sebaiknya langsung. Bukan saya nggak suka kamu lewat bedah umum dulu, tetapi waktu itu juga harus diperhitungkan. Karena bisa langsung. Zaman dulu, semua bedah-bedah itu harus bedah umum, karena belum ada jurusannya. Sekarang, bedah ortopedi, bedah urologi itu setara dengan bedah umum. Jadi gambarannya adalah bedah umum itu SP1. Bedah ortopedi, urologi, bedah plastik ya, itu SP1. Nah, kenapa kok sekarang kamu berpikir saya tak lewat bedah umum? Itu nggak masalah, silahkan. Ya, karena begini, kalau memang kamu tujuannya, jadi ada beberapa tujuan seorang ahli bedah itu memilih jalur struktural atau mau fungsional. Tapi kan rata-rata kamu mau jadi dokter bedah itu kan mesti fungsionalnya toh, ya kan? Sudah sekolah bedah, masa nggak dipakai kemampuan mengirisnya, ya kan? Gitu istilah. Jadi ya kamu harus mengkonsentrasikan dulu. Jadi kaitannya begini, pada saat kamu mau masuk bedah, itu harus kamu yakinkan dirimu dulu. Kamu itu mau menguasai semuanya dulu, ya dengan konsekuensinya kamu sekolah lagi dengan periode yang lebih lama, ya karena begini, kalau zaman dulu itu bedah umum, terus lulus masuk ke bedah urologi, bedah ortopedi itu bedah umumnya dihitung sebagai bedah dasar. Motong waktu pembelajaran, tetapi sekarang tidak, ya karena apa, pendidikannya dianggap sama, bukan dikonvert, ya sekarang itu jarang yang mau mengkonvert, kecuali ada satu program yaitu bedah anak di UI, ya itu dia mengkonvert ke bedah, jadi akhirnya menjadi bedah anaknya SPB, SPBA. Ya, itu adalah kebijakan masing-masing. Makanya sebelum masuk nyemplung di bedah, kamu yakinkan dulu mau masuk apa. Ya, kalau kamu mau masuk langsung ortopedi, ya SP1 ortopedi. Mau masuk urologi, ya SP1 urologi. Ya, karena apa? Supaya kamu tidak terbuang. Karena nanti kalau mau jadi konsultan, nggak bisa tulisannya SPB konsultan ortopedi, nggak bisa. Bisanya Pak SPB, SPOT. Salah satunya senior yang mengalami itu adalah Dr. Agus Priambodo, ya senior kita. Dia digelarnya itu kan SPB, SPOT. Nah, mau ngambil konsultannya K-Spine, itu dari ortopedinya. Ya. Jadi SP1-nya dia 2. Beliau 2 dan kuliahnya ya lebih lama lagi. Nah, zaman dulu orang itu untuk masuk staf, yang penting masuk spesialis bedah umum dulu. Karena apa? Nanti baru dipetakan kamu masuknya kemana-kemana. Ya, yang pada saat zaman Bahala dulu maksudnya masih pendidikannya lama gitu maksudnya. Tapi zaman sekarang kamu harus pastikan kalau kita berpikir masalah peluang, ya, kalau kamu mau hidup di kota, ya, di kota besar, ya kamu harus punya spesialistik yang menjurus. Tetapi kalau kamu mengikuti
suatu kebutuhan dari Indonesia, kebutuhan dari suatu suatu daerah atau suatu peluang yang kamu bisa masukin dengan bedah umum, silahkan. Nah, biasanya di bedah umum itu yang masuk rata-rata juga banyak yang kiriman. Maksudnya begini, dia sudah bekerja di suatu institusi rumah sakit atau pendidikan, kemudian dia disekolahkan ya untuk kembali ke tempat tersebut. Bukan apa-apa. Karena apa? Kalau kamu nanti misalkan mau hidup misalkan di kota besar yang sudah penuh dengan SPB, kamu mau masuk ke situ, ya itu namanya orang kan punya apa ya? Punya nasib sendiri-sendiri lah. Ya. Yang penting kamu siap. Misalkan kamu mau pingin ke suatu daerah yang SPB-nya sudah penuh, kamu nggak sakit hati gitu maksudnya, tertolak di situ misalkan. Istilahnya bukan tertolak. Lah di situ sudah penuh, kamu mau di mana? Mau maksa, ya kan kamu harus punya tempat alternatif yang lain. Ya, tapi ya seorang yang mengambil bedah umum sampai saat ini itu adalah saya dinilai adalah orang-orang yang nasionalis, tidak berpikir uang, tidak berpikir ke depan saya akan harus mempunyai penghasilan sekian. Ya, jadi bedah umum yang selama ini kita didik lulusannya itu rata-rata bukan nomor satu untuk uang. Ya, nomor satu kebutuhan rumah sakit tertentu, kemudian dia punya pandangan misi visi tertentu untuk dirinya sendiri, ya itu menjadi dasar. Mungkin itu. Ini mau close ya? Iya dokter, mungkin ini bisa saya screen sertifikat atau tidak panitia? Tinggal beberapa detik lagi untuk sebagai penghargaan kepada dokter. Apa-apa, nggak usah share. Nggak usah di-share juga nggak apa-apa. Yang penting sampai saya, ya kan gitu aja toh. Oh, iya. Terima kasih ya dokter. Sebelumnya kami minta maaf atas Yang di sesi saya tadi udah selesai ya? Belum selesai ya? Mungkin ada pindah ke sini ya, Dek ya?